Peringkat layak investasi Indonesia. Di tengah penurunan kepercayaan kepada kepemimpinan Jokowi JK di dalam negeri, kinerja di bidang ekonomi justru mendapat pengakuan dari lembaga internasional. Pengakuan antara lain diberikan lembaga pemeringkat utang dunia Standard & Poor's atau biasa disingkat S&P dengan mempertahankan peringkat utang Indonesia yang sekarang dan menaikkan prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi positif. Dengan outlook positif, ada kemungkinan peringkat utang BB Plus di bawah peringkat layak investasi sekarang ini ditingkatkan menjadi layak investasi setahun ke depan. Status layak investasi atau investment grade dari S&P akan melengkapi status layak investasi yang diberikan dua lembaga lain, Fitch dan Moody's. Indonesia kehilangan peringkat layak investasi pada krisis finansial 1997 dan baru kembali ke status itu setelah Fitch menaikkan peringkat utang Indonesia dari BB Plus ke BBB minus pada Desember 2011, disusul Moody's dari BA1 ke BAA3 dengan prospek stabil pada Januari 2012. Peningkatan prospek peringkat utang oleh S&P diberikan sejalan membaiknya ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan domestik dan global, perbaikan efektivitas kebijakan, penguatan fiskal dan cadangan devisa. Salah satu langkah yang dipuji adalah pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang membuka ruang bagi pembiayaan kegiatan produktif seperti infrastruktur dan pembangunan sosial. Predikat layak investasi penting bagi Indonesia bukan saja sebagai pengakuan atas solidnya ketahanan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan bisnis dan menunjukkan negara ini surga aman untuk investasi. Banyak lembaga investasi dunia hanya mau berinvestasi di negara berperingkat investment grade. Peringkat layak investasi juga membuka akses ke pembiayaan yang lebih murah. Namun, peringkat layak investasi tak terjadi secara otomatis. Diperlukan kerja keras. Kenaikan peringkat utang sering dikaitkan dengan prospek pertumbuhan ekonomi, rasio utang terhadap produk domestik bruto, dan stabilitas makro. Salah satu prasyarat yang dikemukakan S&P perbaikan dalam kualitas belanja pemerintah. Tantangan kita bagaimana menggenjot belanja negara dan penyerapannya guna menstimulasi pertumbuhan. Realisasi belanja yang sangat rendah membuat perekonomian triwulan 1 macet. Selain itu, menjaga defisit neraca transaksi berjalan pada posisi aman dan pengendalian utang luar negeri pemerintah dan swasta yang angkanya terus meningkat. Rasio NTB meningkat akibat perlambatan ekonomi negara-negara pasar ekspor utama Indonesia. Meningkatnya defisit neraca transaksi berjalan dan utang luar negeri membuat kita rentan terhadap gejolak eksternal, tekanan nilai tukar, dan hengkangnya modal asing dari Indonesia. Kerentanan bisa ditekan dengan menggenjot belanja negara, khususnya infrastruktur, mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dengan lebih mendorong ekspor manufaktur, memperdalam pasar uang dan pasar modal domestik untuk menekan ketergantungan pada uang luar negeri. Langkah penting lain, memperbaiki iklim kebijakan agar perbaikan peringkat utang berdampak pada ekonomi real Indonesia.